Yo halo semuanya, selamat datang kembali di channel Klip Review. Bagaimana kabar ente? Ente semua sehat? Semoga kalian semua baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas alur cerita film terbaru yang berjudulkan Inside. Dan yuk gak usah banyak bicara, langsung saja kita masuk ke dalam cerita semongko. Video film terlihat Riley yang tengah berada di sebuah pertandingan hoki. Terlihat di sisi lain, para emosi saling bekerja sama nih untuk membuat Riley menang dalam pertandingan. Di situ Joy menjelaskan bahwa Riley kini sudah menjadi remaja berumur 13 tahun yang mengalami perubahan besar dalam hidupnya dan juga kepribadiannya. Buena con los gatos callejeros, mucho y muy rápido. Y nos pusieron bravos. Tidak hanya pulau memori yang tepat di paling bawah dirinya, kini dia memiliki sebuah kepercayaan atau bisa dibilang jati diri. Di situ Riley membantu temannya dan ia berteman di slipnya dengan Grace dan juga Bree. Mereka juga menjadi teman bermain hoki. Años de trabajo duro concentrado. Di pertandingan itu, karena perasaan dirinya yang didominasi oleh kesenangan, kebaikan dan juga percaya diri, akhirnya Riley dan teman-temannya memenangkan pertandingan. Pertandingan mereka ditonton oleh pelatih SMA terkenal. Ia mengajak mereka bertiga untuk mengikuti sebuah camp hoki. Di situ ibu dan ayahnya Riley memberikan semangat. Namun justru Riley masih merasa cemas. Mengingat pertandingan tadi, dirinya menjatuhkan lawan dan mendapatkan sebuah pelanggaran. Kemudian, Joy akhirnya membuat ingatan tidak menyenangkan tersebut. Dan juga mereka semua membuang ingatan yang tidak menyenangkan yang dipunyai oleh Riley. Di sini Joy ingin pergi ke bawah untuk membawa ingatan Riley yang memenangkan pertandingan bersama temannya. Dan Sadness diajak untuk ikut ke tempat tersebut. Di sana dipenuhi nih oleh ingatan positif yang menjulang ke atas, membentuk sebuah pohon kepercayaan. Di malam hari, saat para emosi tertidur, mereka terbangun akibat ada sebuah suara saat mengeceknya. Itu berasal dari arah tombol pubertas. Setelah Ju membuang tombol itu, tiba-tiba kantor mereka didatangi oleh para pekerja yang langsung menghancurkan tempat tersebut. Kata salah satu pekerja, mereka ingin membesarkan tempat ini dikarenakan ada para emosi baru yang akan datang. Saat terbangun, Riley tiba-tiba menjadi overacting terhadap semuanya. Ketika Sadness hanya menekan sedikit tombol, Riley menangis. Dan terjadi perubahan pada diri Riley, di mana dirinya menjadi bau dan bahkan tumbuh jerawat. Singkat cerita Riley, Grace, dan juga Bree diantarkan orang tua Riley ke camp hoki. Di situ Riley terlihat senang, karena ia dan temannya bisa menjadi satu SMA dan bermain hoki bersama lagi. Namun emosi Diskus mengetahui sesuatu, kalau Bree dan juga Grace menyembunyikan sesuatu hal. 224 y 176 fecha, acércate. Oh, ahí. Di situ, Grace keceplosan, mengatakan kalau mereka tidak bisa bersama dan akan berada di SMA yang berbeda. Namun camp hoki ini bisa menjadi pertandingan terakhir mereka. Mendengar hal itu, Riley pun sedih sehingga membuat dirinya menangis. Kemudian di saat menuju ke tempatnya Grace dan juga Bree, Riley menabrak pehoki yang diidolakannya yang bernama Fair. Saat itu juga tombol menjadi orange, yang ternyata itu perbuatan emosi baru, yaitu anxiety atau si cemas. Ada juga NVC emosi cemburu atau iri. Ada juga embarrassment alias rasa malu, yang sering muncul di usia remaja. Dan selanjutnya ada Note, si emosi kejenuhan yang membawa suasana lesu dan juga bosan. Saking malasnya, dia cuma pakai HP untuk akses tombol Riley. Di situ Riley memiliki pilihan, apakah ia harus bersama teman-temannya atau bersama Fair, teman barunya. Anxiety cemas, karena 3 hari ke depan sangat menentukan bagi Riley. Juga harus segera mendapatkan teman di SMA. Di sini Anxiety malah memperlihatkan jika nantinya Riley yang mungkin saja membuat Fair terganggu bersama teman-temannya hingga menjadi penyendiri, tidak memiliki teman di SMA. Tiba-tiba muncullah emosi Tuani, sebuah emosi yang tidak harusnya muncul.
Sementara itu saat ini Vel membawa Rela ke locker room dan bertemu dengan tim Hokisma. Di sana Bri dan juga Grace datang dan Joy membuatnya. Mereka teriak-teriak sehingga mengganggu semua orang termasuk si pelatih. Akhirnya pelatih harus menyita semua HP milik peserta C. Akibat ulahnya Relay. Karena tindakan Joy, si pelatih menjadi marah dan menghukum semua orang. Tentunya ini bukanlah pengalaman pertama yang bagus. Singkat cerita, saat istirahat Relay mendengar teman-temannya di situ. Tidak yakin nih jika Relay akan diterima oleh pelatih. Yang tentunya membuat Anchiti mengeluarkan idenya mendekati Vel agar Vel bersimpati kepada Relay. Yo no esperaba que nos halagos. Quiero ser como tú. Ternyata itu berhasil. Dan saat pembagian tim, Anchiti mengambil alih agar nilai satu tim dengan Vel dan mengabaikan temannya dengan merusak pohon kepercayaan. Memiliki bom munafik. Itu semua tentunya membuat teman Relay kecewa. Dan Anchiti ingin membuat pohon kepercayaan baru menggunakan dirinya. Yang tadi hal itu dilarang nih oleh para emosi lama. Akhirnya mereka dikurung supaya dirinya bisa menjalankan rencananya dengan lancar. Di situ Anchiti langsung meletakkan ingatan Relay yang ingin masuk ke Sekma dan meninggalkan temannya. Mereka dibawa ke sebuah ruangan tempat rahasia Relay dibuang. Terlihat di dalam situ ada karakter film anak-anak yang sering ditonton oleh Relay dulu. Dan hingga kini Relay masih menyukai acara itu. Di sana juga ada Last karakter game yang Relay suka. Dulunya ada juga rahasia tergelap Relay yang sangat besar dan juga hitam. Mereka meminta tolong ke Lance untuk mengeluarkan mereka dari botol. Namun ternyata Lance hanya bisa berguling. Di situ Bluey memanggil tasnya yang bernama Pochi untuk mengeluarkan mereka dari tempat tersebut. Hingga akhirnya mereka bisa keluar menggunakan dinamit. Mereka semua ketahuan oleh penjaga yang membuat Lance berguling dan melintas. Di situ para penjaga menjadi lalai dan memasukkan diri mereka sendiri ke loker. Sebelum kembali ke kantor, mereka harus mengambil kembali pohon kepercayaan Relay yang dibuang oleh NCT. Di situ Joy memimpin mereka untuk mengambil pohon di tengah jalan. Mereka malah tersesat karena jalan yang dulu pernah dilalui oleh Joy dan Sadness tertutup di pagi harinya sekali. NCT memimpin dan membuat Relay berlatih keras supaya di situ Vel juga berada di sana dan mereka senang. Rencana ini berhasil dan Vel juga mengajak Relay untuk makan malam sehingga Relay akan mengabaikan temannya lagi. Di sisi lain, Joy dan kawan-kawan tiba nih di sungai mereka kesadaran. Harus mengikuti sungai ini untuk menuju ke pohon kepercayaan. Namun harus ada yang pergi ke kantor agar bisa membawa mereka semua kembali pulang. Dan Sadness terpilih untuk naik ke atas menggunakan terowongan, bahkan membuat memakan makanan yang tidak disukainya. Di situ Joy dan kawan-kawan bingung mengapa Relay memakan dan brokoli. Karena terpaksa mereka harus naik brokoli itu. Di sisi lain, Excited meletakkan banyak ingatan cemas yang membuat pohon Relay menjadi oranye. Setelah itu, Fan dan kawan-kawan bilang ke Relay kalau nasibnya ditentukan oleh buku yang ditulis oleh pelatih. Buku itu berisikan penilaian terhadap Relay. Hal tersebut tentunya membuat Anchiti semakin cemas. Dan di jalan bukannya membuat Relay mereka menjadi malah keren. Membuat Phil dan yang lainnya risih. Sos bravo. No, nos distrajimos con los... Di sisi lain, Joy dan juga yang lainnya mereka masih berada nih di atas brokoli. Ditanya siapa band favoritnya dan Joy menjawab band favoritnya di SMP. Namun hal itu memalukan karena Joy masih belum bisa move on dari Cynthia. Di situ NCT memanggil semua ingatan Relay mengenai musik dan tidak sengaja membawa Sadness kembali ke kantor. Karena tidak ada band yang bagus. Nguepur membuat Relay menjawab secara satir dan tiba-tiba juga membuat sebuah jurang di sungai kesadaran Relay. Di situ Joy meminta tolong kepada pekerja di seberang untuk menyeberangi mereka. Namun suara yang sampai ke pekerja malah suara satir. Setelah itu datanglah Bri dan Grace yang bilang
kalau Riley menyukai Get Up and Glow. Bahkan masih menontonnya hingga sekarang. Pero ayudas, no hables. Ay, sí, fue una noche. Setelah selesai, temannya Vel bercerita nih, kalau Vel dulu sebagai pendatang langsung mencetak 2 skor dan membuat Vel langsung masuk ke dalam tim yang membuat NCT cemas. Dan ia membawa banyak sekali memori ke bawah. Di situ, Joy dan yang lainnya kembali nih melanjutkan perjalanannya. Dan di sini Anger, Diskus dan juga Fiar malah putus asa dan marah karena mereka tidak bisa kembali ke kantor. Di situ Joy tiba-tiba marah. Dia bilang dirinya capek, harus bersikap positif sepanjang waktu. Sementara mereka tahunya hanya mengeluh yang saja. Akhirnya Joy menangis dan untungnya Anger menenangkannya dan menggunakan alat penyedot pekerja. Mereka naik ke atas lemari ingatan kantor. Di situ Sadness ketahuan oleh Empressman. Namun Empressman malah membantu Sadness bersembunyi. Sementara Joy dan yang lainnya masuk ke Imagination Land. Di sana terlihat sedikit berbeda. Ketika mereka masuk ke bantal imajinasi, saat tidur tempat ini dikuasai oleh NCT yang membuat banyak sekali kemungkinan buruk yang membuat Riley tidak bisa tidur. Yang pada akhirnya mereka membuat imajinasi yang membuat Riley tenang. Dan NCT sadar kalau Joy lah yang melakukan hal tersebut. Situ Joy memberitahu semua pekerja kalau NCT ini sudah salah berbuat. Karena dengan membuat kemungkinan buruk, bukannya membuat Riley tenang, melainkan membuatnya tidak bisa tidur. Yang pada akhirnya semua pekerja membuat imajinasi menjadi Riley positif. Pero no tienen que tolerarlo. Yang akhirnya Riley pun tertidur. Setelah tenang, Joy dikejar penjaga keamanan yang dikirim oleh NCT. Mereka pun kabur menaiki balon fitur Charin. Di situ NCT kesal dengan Joy dan ia kembali berulah nih dengan membangunkan Riley-nya cemas, memikirkan catatan pelatih. Sehingga membuat Riley menyelinap untuk melihat catatan tersebut. Lalu Sadness disuruh Joy nih untuk mencegah hal itu. Sehingga Sadness menggunakan HP Anwi untuk membuat Riley sedih. Saat ingin membuka buku mereka sadar kalau Sadness ada di sini. Di situ, NCT menemukan Sadness di kamarnya dan mengambil HP tersebut. Di saat Riley melihat bukunya, disitulah dikatakan bahwa Riley belum siap untuk masuk ke tim. Sehingga NCT menjadi semakin panik dan ia ingin mengubah pikiran pelatih. Sehingga mereka mempunyai EDA yang membuat kawan-kawan masuk ke dalam badai EDA. Insultar al otro equipo. Malas ideas llegan a Riley. Di situ NCT membutuhkan IDE yang sangat sedangkan besar. Di sisi lain, Joy dan yang lainnya naik ke IDE yang besar agar mereka bisa kembali ke kantor. Sehingga mereka tidak bisa masuk dan malah terjatuh. Yang untungnya Fir memiliki sebuah parasut. Di sini NCT memakai ide itu dan Riley mulai menjalankan idenya untuk mewarnai rambutnya seperti anggota tim hoki. Ia pun kembali nih mengabaikan temannya dan NCT bilang mereka harus mencetak agar bisa gol masuk ke tim. Kemudian Joy dan yang lainnya tiba di tempat ingatan yang dari dulu. Joy buah karena menurutnya Riley tidak membutuhkan ingatan menyedihkan. Sampai sekarang dia meletakkan satu lagi ingatannya di bawah yang membuat pohon baru menjadi sempurna. Namun semua itu tidak cukup baik yang membuat Excited panik. Saat itu, Sadness diminta membawa Joy dan yang lainnya kembali yang dibantu oleh Empressman. Mereka ingin membawa Joy pulang, namun NCT malah menghancurkan alat itu sehingga tidak ada lagi need yang bisa membawa mereka bisa kembali ke kantor, yang membuat Joy menjadi putus asa. Yang pada akhirnya Joy melihat ingatan-ingatan yang dibuang itu. Joy merasa bingung dan Joy merasa bingung, sedih dan juga gelisah karena melewatkan apapun yang terjadi. Mereka harus kembali ke kantor. Sementara itu, saat permainan hoki, Riley menjadi Eboi untuk mencetak gol.
Di situ Angger memiliki ide nih untuk memanggil kembali Por dan juga Poci. Mereka meminta Charen agar mereka bisa kembali ke dalam Poci hanya ada dinamit. Di situ Relay egois dan malah mengambil bola dari rekan akibat arahannya NCT setelah menyusun dinamit. Setelah menyusun dinamit, mereka berencana meledakkan Tebi dan menggunakan ingatan buruknya yang menggunung untuk kembali ke kantor. Akhirnya mereka terbawa bersama ingatan menuju ke bawah Tebi. Yang di sisi lain, Relay yang bermain kasar dimasukkan ke penalti. Di situ Joy dan yang lainnya masuk ke dalam bawah tempat ingatan yang membentuk kepercayaan Relay. Sementara ingatan buruk itu ikut menjadi kepercayaan Relay yang membuat NCT panik dan Relay semakin cemas, membuat dirinya seperti terkena serangan panik. Sementara Joy yang baru saja sampai tidak bisa apa-apa karena mereka tidak bisa mencabut pohon kepercayaan. Di situ Joy mencoba menyadarkan NCT dan ia berkata mereka tidak bisa mengontrol dan Relay. Akhirnya Joy berhasil membawanya keluar. Mereka akhirnya mencopot pohon itu dan menggantikannya dengan pohon positif. Yang pada akhirnya NCT pun tersadarkan kalau mereka semua tidak menentukan siapa Relay. Dan Joy juga akhirnya sadar mereka tidak seharusnya membuang ingatan buruk karena Relay. Mereka tidak bisa menentukan siapa Relay. Karena mereka tidak bisa menentukan ingin seperti apa Relay nantinya. Semua ingatan-ingatan itu membentuk sebuah pohon ingatan baru yang kini berisi Relay yang memiliki segalanya seperti baik, tidak baik, takut, dan emosi lainnya. Mereka semua memeluk pohon itu dan menjadi bersatu, yang membuat Relay kini menjadi tenang. Selanjutnya Relay pun jujur nih kepada teman-temannya kalau dirinya panik karena mereka akan beda semangat. Dia juga meminta maaf karena sudah berbuat tidak baik mereka kepada di situ. Relay inginkan emosi Joy yang akhirnya perasaan Relay menjadi senang dan bermain bersama teman-temannya. Singkat cerita, di sore hari, Relay bersama Vel tengah menunggu hasil dari pelatih. Yang tentunya hal tersebut membuat NCT menjadi cemas. Namun Joy menenangkannya. Dia menyuruh NCT duduk di kasur. Pocipu akhirnya tiba di sana dan saat itu mereka akhirnya bisa membuat Relay pada akhirnya Relay kini menjadi yang senang. Dan bisa dibilang Relay kini sedang mencari jati dirinya. Pada akhirnya ia keterima nih bermain hoki di serangannya.